Halo teman-teman pendengar setia podcast. Apa kabarnya nih? Wah, rasanya kita sudah lama ya tidak berjumpa. Bersama lagi dengan saya, Salma Agustina, selaku host dalam podcast yang akan menemani kalian pada episode kali ini. Yang mana di podcast kita akan menggali seputar forum riset dan debat mahasiswa Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta dan juga kasus hukum yang sedang trending pada kali ini. Nah, kasus yang akan kita bahas dalam podcast kali ini tentunya sangat menarik teman-teman. Namun sebelumnya, mari kita sapa terlebih dahulu tamu istimewa kita dari salah satu dosen di Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta dan telah hadir bersama kita di sini, yakni Bapak Dr. Beni Harmoni Harefa, SHLLM. Selamat siang Bapak. Selamat siang, Salma dan semua tim FRDM. Terima kasih sudah diundang kembali. Baik Pak, bagaimana kesibukannya nih Pak? sangat padat. Tapi kalau namanya diskusi apalagi mengenai kajian ilmiah, kajian hukum, harus ada waktu. Begitu. Wah, luar biasa sekali ya teman-teman. Narasumber kita sangat sibuk namun tetap menyempatkan waktunya untuk menjadi narasumber di podcast episode kita kali ini. Nah, kita akan membuka kasusnya nih Pak. Jadi kita itu akan membahas terkait dengan kasus yang beberapa waktu lalu ini sangat viral Pak, yang mana ini merupakan kasus pemerasan di rutan KPK yang melibatkan sejumlah pegawai di rutan tersebut Pak. Nah, kemudian timbul pertanyaan dari masyarakat terkait dengan adanya kode-kode yang menjadi cerita di balik pemerasan tersebut Pak. Nah, jadi ada asumsi-asumsi bahwasanya kode inilah yang menjadi alasan mewahnya hidup para koruptor di rutan KPK. Nah, kemudian timbul juga pertanyaan terkait dengan penerapan restoratif justice yang dirasa cocok untuk diterapkan dalam kasus korupsi Pak, yang mana ini juga menjadi perbincangan di kalangan pemerhati hukum, mahasiswa, hingga kalangan masyarakat. Banyak pihak yang mempertanyakan apakah sistem penanganan dalam kasus korupsi ini memang cocok untuk diterapkan restoratif justice, namun banyak juga pihak yang tidak menyetujui hal tersebut Pak. Nah, mungkin langsung saja Pak, kita membahas kasusnya, yang mana pada kasus ini para tahanan ini memberikan uang untuk fasilitas eksklusif, sedangkan yang tidak atau terlambat menyetor uang itu diberikan perlakuan tidak nyaman di dalam rutan KPK, yang mana dalam menjalankan aksinya, para tersangka menggunakan istilah khusus. Ada infosidak, itu disebutnya dengan kandang burung, dan pakan jagung dimaknai sebagai transaksi uang, serta botol dimaknai sebagai handphone dan uang tunai. Nah, mungkin hal ini sangat disayangkan sekali ya Pak, dan juga sobat podcast yang mendengarkan podcast kali ini, yang mana tempat hukuman bagi para pelaku tindak pidana korupsi ini yang hendaknya menjadi tempat penghukuman agar pelaku jerak justru dijadikan tempat untuk meraup keuntungan dengan memberikan fasilitas yang nyaman. Nah, namun sebelum jauh memasuki pembahasan mengenai kasus pemerasan di rutan KPK, mungkin teman-teman podcast di sini masih banyak yang penasaran Pak. Mungkin karena belum tahu juga, ketika lembaga penegak hukum seperti contohnya KPK nih Pak, kan memiliki kode etik dan lembaga pengawasnya sendiri yang disebut sebagai Dewan Pengawas KPK Pak. Nah, pertanyaannya, ketika lembaga penegak hukum melakukan suatu perbuatan yang melanggar hukum pidana, mana yang lebih dulu dilaksanakan Pak? Apakah sidang etik atau pemeriksaan di pengadilan nih Pak? Baik, terima kasih Salma dan teman-teman tim FRDM yang sudah mengangkat diskusi ini ya. Langsung ke pertanyaan bahwa yang mana yang duluan, sidang etik atau pidananya. Nah, ini ibarat pertanyaan seperti ayam dan telur, yang mana yang duluan sebenarnya. Tapi yang perlu kita catat bahwa antara etik dan pidana memang itu dua ranah yang berbeda. Nah, kalau dalam pidana yang harus dicatat bahwa seseorang punya mens rea lalu kemudian dia melakukan actus reus, lalu orang bisa dimintai pertanggungjawaban pidana. Sedangkan dalam ranah etik tentunya memang ini ada, walaupun berbeda, tapi ini memang satu mata uang, satu uang yang mempunyai mata yang berbeda, sisi yang berbeda. Nah, kalau persoalan etiknya tentunya harus diproses juga, kira-kira begitu ya. Nah, tadi pertanyaan-pertanyaan atau fakta-fakta yang sudah kita lihat bersama, ya memang itulah cerminan situasi penegakan hukum khususnya korupsi di kita. Kita berharap harusnya dalam tahap penyidikan, penuntutan, sidang pengadilan sampai eksekusi sebuah putusan itu kan clear and clean. Seseorang yang sudah diproses lalu kemudian menjalani hukuman
di dalam lembaga pemasyarakatan, seharusnya dia dibina dan seterusnya. Tetapi yang terjadi justru sebaliknya. Fakta yang terjadi di rutan KPK ini memang menunjukkan bahwa hukum kita sedang tidak baik-baik saja. Begitu kira-kira. Dan tadi ada kode-kode yang disampaikan itu terjadi bukan hanya kebetulan, tapi itu pasti sudah sangat sistematis pelaksanaannya. Begitu. Baik, Pak. Oke, ada kaitannya juga terkait dengan sidang etik dan juga pemeriksaan di pengadilan nih, Pak. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, itu bahwa sekitar 90 pegawai rutan KPK ini kan terlibat dalam kasus pemerasan tersebut, Pak. Dan setelah melewati sidang etik, diketahui terdapat 15 pegawai yang ditetapkan sebagai tersangka. Nah, mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu, Pak, mengapa hanya 15 tersangka yang ditetapkan sebagai tersangka, padahal ada 90 pegawai yang terlibat dalam kasus ini, Pak? Baik. Jadi begini, dalam proses pembuktian pidana itu ada satu asas menyatakan bahwa in criminalibus edebedem luce clariores. Bukti-bukti harus lebih terang daripada cahaya. Nah, kita tidak bisa menuduh seseorang tanpa ada bukti yang jelas. Lalu kemudian juga ada ajaran kausalitas, sebab akibat. Apa yang menyebabkan sesuatu itulah musabab yang paling dekat dengan akibat yang terjadi. Nah, kalau kita melihat yang dilakukan di dalam rutan KPK itu kan, kalau kita bicara pidananya dulu ya, menggunakan proses yaitu Undang-Undang 3199, Junto Undang-Undang 20 2001 mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi, khususnya di pasal 12B terkait dengan pemberian hadiah atau gratifikasi. Nah, tentunya dalam hal pembuktian ini kan tidak mudah, begitu ya. 15 orang itu pun harus betul-betul dicek, walaupun kita secara awam pasti terlibat semua itu, tidak ada yang tidak terlibat. Tapi sekali lagi dalam proses pembuktian pidana tidak boleh seseorang asal saja dituduhkan seperti itu. Bahkan kan berlaku juga asas praduga tak bersalah, presumption of innocence. Nah, namun demikian lagi-lagi tadi dengan modus, ada kode dan seterusnya itu kan pasti dilakukan dari tingkat paling topnya lah. Pasti sudah sangat mengetahui walaupun keterlibatan langsungnya tidak ada. Nah, makanya tadi saya hubungkan dengan ajaran kausalitas bahwa terjadinya gratifikasi atau pemberian hadiah itu tentunya, atau suap menyuap lah bentuknya, tentunya siapa yang paling dekat dengan kejadian itu. Nah, tentunya yang ditarik dulu orang-orang yang terdekatnya, makanya 15. Tapi tidak tertutup kemungkinan ada pengembangan kasus. Gitu ya, makanya dihubungkan nanti dengan pasal 55, delneming atau penyertaan. Itu banyak kasus yang awalnya hanya sekian tapi berkembang. Tapi lagi-lagi nanti itu kembali ke kemauan para aparat penegak hukum juga untuk membereskan untuk semua pelaku bisa, yang terlibat langsung bisa dimintai pertanggungjawaban pidana. Baik, Pak, berarti ini mengacu pada bukti-bukti dan juga sejauh mana keikutsertaan dari para pelaku ini gitu ya, Pak? Betul. Nah, walaupun sudah terdapat penjelasan ya, Pak, terkait mengapa selain 15 pegawai yang ditetapkan sebagai tersangka ini, mereka kan hanya dijatuhi sanksi berupa pemecatan, Pak, selain yang 15 orang ini. Namun banyak masyarakat yang menilai bahwa sanksi tersebut dirasa tidak menimbulkan efek jera, sehingga dikhawatirkan menimbulkan motivasi nih, Pak, bagi para oknum-oknum lain untuk melakukan hal serupa. Nah, bagaimana pandangan Bapak mengenai hal tersebut, dan bagaimana agar para pelaku ini jera atas apa yang telah diperbuat, Pak? Baik, kalau kita bicara sanksi, seharusnya sih memang sanksi yang lebih berat ya, terberat, apalagi ini korupsi adalah extraordinary crime, kejahatan yang luar biasa. Dan celakanya yang melakukan korupsi ini harusnya aparat penegak hukum yang dipercaya untuk memberantas korupsi. Nah, begitu. Namun begini, Salma dan tim semua, saya memang ada mendapat juga informasi dari dalam ya, bahwa KPK ini memang dalam rangka melaksanakan atau menjalankan rutannya, mereka juga kerjasama dengan kementerian terkait. Kementerian apa? Yaitu Kementerian Hukum dan HAM, khususnya Ditjenpas, ya, lembaga pemasyarakatan. Nah,
kita tidak mau menuduh mana yang salah, mana yang benar lah. Tapi setidak-tidaknya bahwa kebiasaan-kebiasaan yang ada selain di rutan KPK, kan kita kan juga sering dengar ya di lapas-lapas lain ada, walaupun katanya oknum dan seterusnya. Kebiasaan-kebiasaan yang kemudian dilakukan terhadap napi dan seterusnya itu. Nah, ketika KPK ini bekerja sama dengan beberapa lembaga itu, inilah akhirnya terkontaminasi lah, kira-kira seperti itu keadaannya. Dan lagi-lagi memang apakah sanksi yang tepat untuk diberikan kepada mereka? Saya kira memang harus sanksi terberat. Sekali lagi, selain sanksi juga harus ada pembenahan yang serius mengenai ini. Artinya apa? Bahwa ini tidak hanya sampai di pelaksana di bawah, harus ada setidak-tidaknya sampai top leadernya dicek semua, dan memang itu harus semangat bersama untuk pemberantasan korupsi. Begitu. Ya, baik. Jadi kita jangan hanya memikirkan terkait dengan sanksi yang menimbulkan efek jera, tetapi juga harus membenahi internal dalam lembaga penegak hukum tersebut. Betul. Terkhusus dalam hal ini adalah KPK ya Pak. Nah, dalam kasus pemerasan di rutan KPK ini kan ada 15 orang yang ditetapkan sebagai tersangka dan dikenakan pasal 12 huruf E ya Pak, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Nah, menurut Bapak, apakah pasal ini sudah tepat untuk dikenakan kepada para tersangka dalam kasus ini Pak? Ya, sebenarnya sudah ya, dan begini. Jadi dalam korupsi itu tentunya kan ada yang menerima, ada yang memberi, dan ada yang menerima. Nah, itu ada dua pihak. Bedanya itu suap menyuap ya. Bedanya suap menyuap dengan gratifikasi, memang kalau suap menyuap antara si pemberi dengan si penerima itu dia punya meeting of mind. Dia punya dolus malus di antara si pemberi. Saya berikan ini kepadamu, lalu kemudian kamu nanti melakukan ini. Kira-kira seperti itu sederhananya. Beda dengan gratifikasi. Kalau gratifikasi antara pemberi dan penerima itu, si penerima belum tentu tahu apa maksudnya. Tapi kita bisa pastikan bahwa si penerima ini sebenarnya juga dia punya setidaknya bargaining position. Dia punya posisi tawar. Mengapa dia sampai diberikan itu? Nah, makanya kan di Undang-Undang KPK sendiri kan dia memungkinkan dikembalikan sampai senilai berapa. Saya ingat persis dulu Presiden Jokowi pernah diberi gitar oleh Metallica, gitu ya, di angka sekian, dia serahkan ke KPK agar kemudian tidak terjadi konflik of interest itu, konflik kepentingan. Karena apa? Kalau itu diberikan sampai semahal itu tanpa ada apa-apa, berarti ada apa-apanya, justru malah ada udang di balik bakwannya, kira-kira bahasa anak muda sekarang. Nah, jadi sekali lagi pelaksanaan pemberantasan korupsi ini memang harus secara keseluruhan, lalu kemudian penerapan pasal 12 huruf E itu tadi sebenarnya saya kira sih sudah tepat ya. Hanya memang seharusnya harus dikembangkan lagi siapa-siapanya, jangan hanya sampai berhenti di 15 orang. Begitu. Baik Pak. Berarti ini juga menjawab mengapa dalam hal ini yang diproses hanya pegawai KPK, namun para tahanan yang memberikan uang ataupun fasilitas lain itu, yang menerima fasilitas itu tidak diproses hukumnya gitu ya Pak? Ya. Nah, tapi apakah dalam hal ini para tahanan tersebut juga merupakan subjek hukum Pak dalam kasus ini? Ya, baik. Seharusnya ya ada pemberatan terhadap mereka, karena kan mereka lagi menjalani hukumannya, dan mungkin ada beberapa statusnya masih tahanan juga. Artinya kalau tahanan ini kan masih proses hukumnya masih berjalan. Nah, seharusnya itu menjadi pertimbangan memberatkan nantinya ketika dia sidang dan terbukti bahwa ini dia sudah menyuap atau memberi hadiah kepada para pegawai lah, kira-kira begitu. Jadi artinya masih dalam proses sidang korupsi pun dia masih korupsi, kira-kira begitu. Nah, sekali lagi memang seharusnya si pemberi juga harus diproses, tidak hanya si penerima, karena tidak ada kalau tidak ada api gitu loh, tidak akan terjadi itu kalau tidak ada pemberi, gitu ya. Ya Pak. Baik, jadi yang seharusnya kita fokuskan dalam hal ini bukan hanya pada kasusnya, namun terhadap proses hukumnya juga seharusnya dibenahi gitu ya Pak. Nah, kita kan telah mengetahui nih Pak bahwa yang terlibat kasus ini pelakunya pegawai KPK itu sendiri yang berjumlah 90 orang dan yang menjadi tersangka itu 15 orang. Nah, padahal Pak, di KPK itu sendiri kan terdapat istilah whistleblower Pak.
yang bertugas untuk melaporkan apabila terjadi pelanggaran serta kejahatan internal. Nah, mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut Pak terkait dengan whistleblower ini, terkait peran dan tugasnya serta apa yang menjadi kekurangan dari whistleblower ini mengingat pelanggaran dan kejahatan ini tetap terjadi di KPK, Pak. Baik, persoalan whistleblower ini sebenarnya kalau kita terjemahkan secara harfiah ya, dia adalah peniup fluid. Begitu, peniup fluid artinya dia yang menggaungkan melihat sesuatu kejahatan lalu dia sampaikan kepada aparat penegak hukum. Nah, seharusnya peniup fluid ini memang dia dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban sebenarnya sudah diatur bahwa dia juga memiliki hak-hak khusus, privilege ya, dalam rangka melindungi hak-haknya. Jangan sampai kemudian dia sudah mengungkapkan sebuah kasus, ternyata dia malah juga yang diproses atau diperberat hukumannya. Jadi sekali lagi, khusus kalau kita bicara persoalan suap menyuap di rutan KPK ini, memang seharusnya orang-orang yang bertindak sebagai peniup fluid itu memang harus diberi perlindungan agar yang lain juga nanti kan bisa lebih semangat ya dan memberikan rasa percaya diri bahwa nanti kalau saya mengungkapkan ini, meniup fluid mengenai kasus ini, saya merasa aman dan tidak diapa-apain. Tapi kadang-kadang kan di kita kan proses seperti ini juga orang jadi takut untuk menyampaikan. Orang jadi tidak berani untuk speak up. Padahal seharusnya undang-undang kita sudah mengakomodir mengenai itu. Bahkan pelaku justice kolaborator juga ya, itu pelaku yang saksi yang sekaligus juga sebagai pelaku sebenarnya itu harus mendapat pertimbangan juga. Tapi kapan, manakala dia nanti di sidang pengadilan, memang itu menjadi pertimbangan yang meringankan lah bagi hakim untuk kemudian dia sudah berperan dalam mengungkapkan perkara ini. Karena apa? Korupsi ini kalau kita bicara dalam kriminologi, dia masuk dalam tipologi kejahatan white collar crime. Apa itu white collar crime? Itu adalah kejahatan kerah putih. Kejahatan kerah putih itu, kenapa dia dikatakan kerah putih? Bahwa ini tidak sembarangan orang yang bisa melakukannya. Dia dilakukan oleh para penyelenggara negara. Nah, dengan demikian maka kejahatan korupsi ini dia terkategori kejahatan yang disusun rapi. Nah, sehingga pembuktiannya pun sulit. Maka dibutuhkanlah peniup fluid, dibutuhkanlah justice kolaborator untuk itu semua. Sehingga kalau dengan cara-cara beda dengan street crime atau kejahatan jalanan. Kejahatan jalanan itu tidak perlu proses pembuktian yang sulit. Karena apa? Alat-alat buktinya bisa diperoleh dengan tidak terlalu sulit lah, kira-kira begitu. Beda dengan kejahatan korupsi. Sulit sekali mencari buktinya, sehingga dibutuhkanlah orang-orang yang bisa meniup fluid seperti itu yang disebut dengan whistleblower. Namun dengan adanya kasus ini Pak, apakah sudah efektif berarti Pak dengan adanya si peran whistleblower ini Pak? Iya, kalau kita bilang efektif atau tidak sih, ya itulah proses penegakan hukum kita kan. Dan kalau kita bicara sistem hukum kan tidak hanya persoalan legal substance-nya ya. Kita juga harus melihat legal structure-nya seperti apa. Nah, kalau kita bicara KPK hari-hari terakhir ini justru malah semakin digoncang ya. Dan kemudian macam-macam lah ujian yang sedang dihadapi oleh KPK. Bahkan internal KPK sendiri kan sedang banyak persoalan-persoalan juga yang kemudian seharusnya kalau kita punya semangat pemberantasan korupsi, KPK ini harus diperkuat, bukan malah dilemahkan. Kira-kira begitu. Persoalan ada oknum-oknum yang keliru kan itu bukan salah organisasi KPK-nya, tapi itu orang-orang di dalam yang kemudian orang-orang ini kan dibersihkan dulu. Baru kemudian dipasanglah orang-orang yang punya integritas dan seterusnya. Tapi memang tidak mudah untuk menegakkan itu ya, apalagi mereka ada berhadapan langsung dengan orang-orang koruptor-koruptor itulah yang dengan segala caranya bisa menggoda macam-macam lah. Sehingga memang orang-orang yang di KPK ini memang harus orang-orang terpilih. Begitu.
Berarti ini menjadi PR yang sangat berat ya Pak untuk negara kita untuk menghilangkan adanya budaya-budaya korupsi tersebut Pak. Nah dari pandangan Bapak, sebenarnya apa yang menyebabkan masalah tersebut dapat terjadi? Apakah pengawasan di dalam internal KPK yang kurang? Atau memang ini masalah integritas dari KPK itu sendiri Pak? Ya, baik. Kalau tadi saya sudah sampaikan ya bahwa sebenarnya ini info A1 ini dari orang dalam. Kebetulan ini orang dalamnya ini memberikan informasi yang sangat-sangat valid bahwa sebenarnya ini kan KPK kan bermaksud untuk kemudian menggandeng kementerian yang lain untuk kemudian bisa membantu mereka khususnya dalam persoalan penanganan rutan atau rumah tahanan ya di KPK ini. Namun demikian, itu yang saya sampaikan tadi, terkontaminasi lah. Justru bukan hal-hal yang baik, yang ya mungkin ada hal-hal yang baik, tetapi lebih banyak yang hal-hal yang buruknya yang diberikan, kira-kira begitu, atau yang diajarkan atau seperti apalah kebiasaan-kebiasaan yang terjadi. Karena apa? Kita bisa mengatakan ini bukan terjadi secara tiba-tiba atau kebetulan. Ini terjadi secara sistematis. Saya bisa menyatakan bahwa ini sistematis karena apa? Kode-kode itu saja kan sudah menunjukkan bahwa ini bukan pemain baru lah. Mereka ini pemain-pemain lama, gitu ya. Mereka sudah saling tahu dan seterusnya. Nah, akhirnya KPK pun kita juga tidak mengatakan disusupi, tapi setidak-tidaknya tercampurlah semua itu tadi, kebiasaan-kebiasaan itu akhirnya menjadi sebuah kebiasaan-kebiasaannya. Kan kebiasaan itu kalau diulang-ulang kan menjadi tradisi juga, kebudayaan, dan dikira oh ini mungkin ini yang benar, ya kan? Kebiasaan-kebiasaan yang salah kalau berulang-ulang dilakukan menjadi kebenaran juga lama-lama. Nah, untunglah kejadian seperti ini akhirnya kesorot, dan saya yakin bahwa KPK juga sedang berbenah kembali, membenahi diri kembali sambil kemudian bersih-bersih, dan mereka membenahi internalnya. Jadi persoalan internalkah atau seperti apa ya memang jelas ini dari dalam KPK sendiri. Lalu kedua, mengenai integritas. Nah, agak subjektif ya kalau kita bicara integritas ini, persoalan integritas seseorang memang sangat-sangat subjektif untuk menilainya. Tapi persoalan apakah KPK ini memang, kita tahu ya proses masuk di KPK itu juga tidak mudah dan dia sangat-sangat selektif sekali. Ya, jaksa-jaksa terbaik yang ikut tes di KPK itu kan mereka masuk ya di dalam direktorat penuntutannya, penyidikannya, polisi-polisi terbaik juga, lulusan-lulusan Akpol dan kepolisian yang terbaik, mereka kan KPK kan terus membuka itu lowongan tiap-tiap tahunnya. Sehingga saya kira sebenarnya ini orang-orang terpilih yang ada, tapi itulah tadi dicemari oleh oknum-oknum, 1-2 orang oknum yang kemudian membuat seolah-olah integritas KPK ini akhirnya jadi menurun ya di akhir-akhir ini. Nah, makanya sekali lagi statement dari saya sebenarnya harus diperkuat ini. KPK itu jangan dilemahkan, justru harus diperkuat. Begitu. Oke, baik Pak. Jadi ini terkait dengan harusnya untuk pembenahannya ini dari pengawasannya mungkin diperkuat juga Pak. Lalu terkait dengan integritas itu kan permasalahan individual masing-masing ya Pak. Jadi mungkin bisa bekerja sama Pak dari segi pengawasan dan juga meningkatkan integritas dari pegawai KPK itu sendiri Pak. Nah, melihat besarnya jumlah kerugian dari kasus ini yang mencapai 6,3 miliar Pak, serta banyaknya pihak yang terlibat hingga 90 orang, menurut Bapak apakah masih ada pihak yang terlibat namun belum terungkap? Nah, masyarakat ini kan menilai para pelaku ini seperti komplotan yang terstruktur Pak. Maka dari itu menurut Bapak bagaimana langkah selanjutnya untuk menguak kasus ini hingga ke akarnya, serta langkah apa yang hendaknya dilakukan agar kasus seperti ini tidak terjadi lagi, mengingat kasus ini saja sudah menjadi sejarah kelam bagi KPK itu sendiri Pak? Ya, baik, jadi memang harus diambil alih oleh penyidik independen ya, karena apa, kalau internal KPK sendiri kan pasti ada konflik kepentingan juga, begitu. Lalu kalau siapa penyidik independennya, kalau kemudian dari kepolisian atau kejaksaan juga menyidik, nah takutnya juga ada juga konflik kepentingan antar mereka. Nah, sehingga kemudian seharusnya, kalau tadi saya sudah jelaskan di awal bahwa juga tidak boleh sembarangan ya dalam menetapkan orang sebagai tersangka terlibat dalam sebuah tindak pidana, harus betul-betul clear mengenai buktinya. Nah,
memang satu-satunya cara yaitu pengembangan juga masih bisa dimungkinkan ya, bahwa tadi kan ada dimungkinkan pasal 55 itu, Delnaming atau penyertaan, sangat-sangat dimungkinkan. Kalau kita bicara penyertaan itu kan ada 4 klasifikasinya, ada plager, down plager, mother plager, dan with blocker. Ada pelaku, ada orang yang menyuruh melakukan, ada orang yang turut serta melakukan, ada orang yang menganjurkan. Nah, tinggal dilihat saja, diklasifikasikan siapa yang turut serta, siapa yang menyuruh, siapa yang menganjurkan, siapa pelakunya, ini seperti apa. Dan saya kira penyidik-penyidik aparat penegak hukum pasti tahulah itu, ya. Dan yang sudah ditetapkan 15 itu juga sebenarnya kan kalau mau ditanya atau dijadikan sebagai saksi dan seterusnya kan itu bisa dikembangkan keterangan-keterangan dari mereka dengan petunjuk-petunjuk yang lain. Tapi persoalannya mau atau tidak, itu ya. Nah, yang kedua tadi apa ya? Langkah apa yang hendaknya dilakukan agar kasus seperti ini tidak terjadi lagi, Pak? Oke, untuk pencegahan memang ke depan, ya itu tadilah. Kita juga tidak bisa memastikan ya bahwa KPK ini memang bersih sebersih-bersihnya. Karena apa? Mereka langsung berhadapan dengan koruptor itu tadi. Dan koruptor kan berbagai cara. Dan koruptor ini kan bukan orang sembarangan ya. Kita tahu koruptor-koruptor yang ditangani oleh KPK ini juga tidak sembarangan. Mereka menangani korupsi yang levelnya miliaran. Lalu kemudian ini pelaku juga bukan orang-orang sembarangan. Mereka punya akses, punya link, punya jaringan, bahkan punya jabatan. Nah, sehingga kemudian sangat saya sebagai akademisi sangat memahami situasi yang dialami oleh KPK ini, kira-kira begitu, karena dia berhadapan dengan orang-orang yang bukan sembarangan. Sedangkan yang dia lakukan terhadap orang itu kan, menetapkan tersangka orang itu kan tidak mudah ya. Dia pasti akan juga mengadakan perlawanan. Nah, sehingga kemudian orang-orang yang dihadapi ini memang karena bukan orang sembarangan. Makanya saya bilang tadi yang ditempatkan di KPK itu juga adalah orang-orang terpilih. Nah, meskipun memang kasus urutan ini akhirnya mencoreng kepercayaan, sebagian kepercayaan masyarakat terhadap apa yang sudah dibangun selama ini, kepercayaan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi ini. Nah, tetapi untuk ke depan memang pencegahan yang memang harus dilakukan, yang saya pikir dari proses rekrutmen, lalu proses apa di dalamnya, kepemimpinan di dalamnya, termasuk para pimpinan KPK juga sekarang kan saling lapor ini sekarang kejadian terakhir-terakhir ini. Nah, sehingga harusnya juga kepemimpinan komisionernya ya, memberi contoh bersama dengan dewasnya, memberi teladan, jangan sampai polemik bergejolak yang akhirnya semakin kuatlah goncangan tadi dan semakin mengerus kekuatan KPK itu sendiri. Itu. Baik, jadi memang masih dimungkinkan adanya pengembangan kasus dalam proses penegakan hukum terkait kasus ini ya, Pak. Kemudian untuk langkah apa yang hendaknya kita lakukan itu untuk supaya kasus ini tidak terjadi lagi, Pak. Itu tadi dari segi rekrutmen, lalu dari juga pengawasan dari Dewas KPK dan kepemimpinannya di KPK itu sendiri, Pak. Nah, dari terkuaknya kasus ini menurut Bapak apakah ini telah menunjukkan adanya netralitas yang terjaga di dalam KPK yang ditunjukkan dengan pemberantasan pemerasan di lembaganya sendiri? Apakah dengan keberhasilan dalam penanganan kasus ini dapat meningkatkan kepercayaan terhadap KPK serta menghilangkan stigma negatif nih Pak dari masyarakat selama ini, atau justru sebaliknya, Pak? Oke, ini pertanyaan yang menarik ya, menarik sekali pertanyaan. Apakah memang tindakan bersih-bersih ini justru mengembalikan kepercayaan, atau tindakan bersih-bersih ini juga baru membuka mata publik, gitu ya? Nah, memang bisa dua-duanya. Saya tidak bisa menjamin yang satu yang jawabannya. Bisa dua-duanya. Tergantung kita dari perspektif mana melihatnya. Kalau kita melihatnya dari perspektif bahwa kita mau membenahi Komisi Pemberantasan Korupsi, bahwa ini tadi semangatnya reformasi, semangatnya pemberantasan korupsi, lalu dikasihlah kewenangan yang luas dan terhadap KPK ini, maka sebenarnya kita harus optimis bahwa tindakan bersih-bersih ini adalah tindakan untuk menggeser oknum-oknum yang tidak sevisi misi untuk dalam rangka pemberantasan korupsi. Tapi kalau kita lihat dari sisi lain,
oh ternyata seperti ini KPK selama ini, ya kan? Ternyata baru jelas juga. Mereka bukan malaikat lah kira-kira begitu. Mereka juga ini orang-orang yang sangat-sangat mudah tergoda. Tadi saya sudah sampaikan bahwa yang mereka tangani ini korupsi-korupsi yang nilainya fantastis, yang kemudian ini godaannya juga sangat luar biasa, dan ketemu dengan koruptor-koruptor yang memang punya link, punya jejaring, punya kekuasaan, punya harta pasti, yang kemudian itu sangat-sangat menggoda. Dan kemudian kalau kita lihat apakah ini membuat masyarakat semakin tidak percaya, jelas akhirnya kan kepercayaan masyarakat pasti semakin kendor melihat ini. Wah, ternyata di rutan KPK seperti itu kejadiannya. Ya. Begitu. Jadi memang tidak bisa dihindari ya Pak, adanya ketidakpercayaan dari masyarakat dengan adanya kasus ini. Namun mungkin kita sebagai masyarakat, apalagi kita sebagai akademisi Pak, itu harus berpikir positif bahwasanya ini merupakan langkah dari KPK untuk membenahi diri dan juga meningkatkan adanya proses penegakan hukum yang lebih baik lagi, seperti itu ya Pak. Nah, itulah teman-teman pendengar setia podcast, kita telah membahas terkait dengan kasus pemerasan di rutan KPK yang mana dilihat dari proses penegakan hukumnya dan juga integritas dari KPK itu sendiri. Nah, selanjutnya nanti kita akan membahas terkait dengan isu penerapan restoratif justice dalam tindak pidana korupsi.